dilihatin sosoknya kuntilanak sampai dibuka rambutnya nggak bisa, jadi ngejar dia hilang. Nah itu yang katanya itu namanya Mbak Kunti. Aku senter dari bawah ke atas, di atas itu ada pocong. Kira-kira nih Mas, pas ikut pesugihan tuh niatan dari Mas Dimas sendiri tuh gimana sih? Kok mau ikut pesugihan Mas? Sebenarnya saya tuh nemenin doang sih Mbak, nemenin karena temen kan kasihan kan. Kalau suruh bayarin utang juga mana mungkin kan gitu, banyak 50 juta itu. Jadi ya motivasinya cuma nemenin doang sih. Kalau memang aku kan senangnya nemenin doang sambil penasaran apa sih ini, kelihatannya baru bagi saya kan. Pesugihan kayak gitu, alam gaib kayak gitu, itu masih baru, kayak aku tuh masih baru bagiku. Tapi lama-lama kayak suka nggak sih kayak nerima kan, itu ada impactnya ya kayak jadi ngelihat makhluk-makhluk kayak gitu, terus itu jadi kayak terbiasa buat Mas Dimas sendiri. Ya kalau dibilang biasa sih memang udah sejak kecil sih Mbak. Kalau udah biasa sejak kecil udah biasa. Cuman kalau yang sekarang kan cuman sekedar suara diberitahu gitu. Jadi ya masa bodoh gitu kan. Tadi kan ceritanya suka banget explore nih Mas. Nah, kira-kira nih apa pengalaman explore-nya nih Mas? Kalau explore saya kan udah 5 tahun ini kan. 5 tahun ini udah explore kemana-mana. Dari Semarang sampai Pantura, Solo, sampai Jogja juga pernah. Kalau ke timurnya itu saya ke Jepara. Kalau pengalamannya daerah Gombel. Daerah Gombel itu Gombel Semarang sini? Iya, yang benar-benar real ya, nggak settingan kan. Itu waktu itu masih di aplikasi live streaming, bukan YouTube. Di aplikasi streaming, di waktu itu di kolam renangnya di Gombel kan ada kolam renang itu. Ini Sky Garden. Ya, Sky Gardennya. Di kolam renang itu masih berdua. Jadi aku nemenin di belakang, dia yang maju. Nah, waktu di kolam renangnya itu keluar itu rambut dulu Mbak. Jadi rambut tuh panjang banget. Rambut itu panjang banget. Baru keluar badannya. Jadi keluar badannya, dia ngambang gini. Nggak nyentuh tanah. Kalau settingan kan nyentuh tanah itu. Jadi kalau di center gini juga nggak padat banget. Dia masih Rawang ya. Terawang gitu kan. Nah itu yang katanya itu namanya Mbak Kunti. Mbak Kunti itu. Terus ada penasaran kan, kayak gimana sih kok ketutupan rambut gitu kan, mukanya gitu kayak gimana, dikejar. Aku sama temenku ngejar. Habis ngejar itu dia hilang sendiri. Oh berarti dia itu nggak menampakkan diri, nggak bisa lama. Berarti kan kita nggak bisa sampai pegang gini sampai dibuka rambutnya, nggak bisa. Jadi ngejar dia hilang. Kalau kita takut dia pasti muncul terus gitu kan. Secara pandangan pikirku kan gitu. Dia kalau kita takut dia malah nakut-nakutin kita terus kan. Kalau dikejar dia malah hilang. Itu yang di Sky Garden. Terus waktu yang di krematorium. Itu di mana Mas? Krematorium tuh daerah Kedung Mundu. Bong Cina. Bong Cina. Nah, Bong Cina.
Di Bong Cina itu paling atas sendiri ada kuburan Jawa. Tengah-tengahnya itu ada pohon gede. Itu aku masuk sendiri di kuburan itu. Kuburannya kecil sih, kecil. Kuburan itu kalau di live streaming aplikasi sebelah itu kan harus 3 jam, soalnya official itu harus 3 jam. Dan aku mulainya dari jam 12 malam. Masuk, aku bawa terasi, mau mecahin mitos kan kayak gitu. Bawa terasi, bawa dupa, aku bakar di situ. Jadi terasi itu suruh bakar, oke, aku bakar. Biasanya kan kalau live streaming kan dapat saweran. Nimbul wangi-wanginya gitu, biarin terasinya berbau gitu, atau gimana? Iya, dibakar biar bau kan. Kalau nyambel kan juga kayak gitu kan, dibakar dulu biar enak. Itu sebenarnya mitosnya apa nih mas? Disuruh bawa terasi? Kurang tahu kalau gitu. Manggilkah atau gimana fungsinya? Katanya mereka nggak suka kayak gitu, katanya. Tapi kenyataannya saya bakar, kok nggak muncul, gitu kan? Kok nggak muncul? Lalu ada, kalau streaming kan ada chat-chat gitu, coba muter di pohonnya. Oke. Kalau ada permintaan gitu, biasanya kan mereka nyawer kayak gitu. Oke. Itu aku sampai jam 4 pagi. Mas, nggak ada apa-apa gitu kok. Oke, aku akan tampilkan. Aku nggak sengaja, aku balik. Jadi belakangku ini, backgroundku ini pohon gede. Jadi pohon gede aku tampilkan sambil nyenter belakang. Aku senter dari bawah ke atas. Di atas itu ada pocong. Di atas pohonnya? Iya, di atas pohon itu ada pocong. Jadi dia masih remang-remang. Mereka yang lihat pada, iya itu pocong. Udah kan kalian lihat sendiri, enggak gitu kan. Wah, kalau aku nggak bisa ngeliatin kan juga nanti dimarahin kan. Itu pocong, entah itu kena pembiasan sinar apa gimana, tapi mereka bilang itu pocong. Oke lah, udah azan subuh, tak tutup itu. Aku keluar, pocongnya itu malah di yang aku waktu itu berdiri di situ. Dia berdiri di situ. Itu udah aku tutup itu. Aplikasinya udah aku tutup. Aku ngeliat ke belakang gini, dia masih di situ. Aku bodo amat lah, udah pulang. Itu yang di krematorium. Kalau di daerah Comal, kita masih masuk, masih izin sama satpam. Itu bangunan lama, kelihatannya bangunan milik perkebunan tebu. Masih masuk itu udah ada suara orang nembang, kenceng banget. Kayak sinden nembang. Cewek apa cowok? Cewek. Dia keras banget. Wah, asik nih. Kita kejar. Asik, oke. Kita kejar sindennya. Mana sih sindennya? Oh, ngejarnya sumber suara. Iya, sumber suara. Nah, waktu masuk itu masih banjir. Daerah situ banjir. Kayaknya nggak mungkin kan ini. Kalau kita live di sini juga nggak mungkin kan. Takutnya kalau lintah apa ular kita. Itu di daerah mana, Mas? Daerah Comal. Oh, di Comal. Daerah Comal. Banyak sih, kalau daerah Semarang juga masih ada. Kalau itu masih temanku yang masuk jadi host. Jadi daerah Semarang itu daerah Trangkil. Daerah Trangkil, perumahan yang udah terbengkalai lama banget. Itu karena terbengkalai itu ada pembunuhan di situ. Ceritanya sih ada pembunuhan, ada pemerkosaan, dan karena terbengkalai itu juga tanahnya masih labil. Kalau logika aku sih gara-gara labil sih, enggak. Mungkin kalau beredarnya masyarakat itu pembunuhan, pemerkosaan.
Nah itu temanku masuk, dia dilihatin sosoknya kuntilanak juga. Rambutnya itu masih sedengkul gini, panjang banget. Dia jalan di tembok, jadi ini tuh nggak ada jalannya, emang itu kan tingkat, rumahnya itu kan tingkat. Dia di tembok ini, di tembok samping, jadi kelihatan banget. Sampai yang temanku itu sampai gemeter. itu kuntilanak. Tapi dia masih jauh, maksudnya jauh itu posisinya temanku jauh, kuntilanak itu di tembok itu dia jalan gitu doang terus hilang. Jalan biasa gitu. Iya, jalan biasa, kayak jalan biasa gitu. Itu memang nggak settingan, Mbak. Itu masih di aplikasi yang sebelah itu. Itu kelihatan mukanya gitu, Mas? Nggak, jadi rambut itu hampir nutupin ini. Kan dari samping kan nggak kelihatan. Jadi rambut ini sampai sini. Okay. Dan bajunya itu sampai panjang ya. Nah kalau untuk edukasi sih yang kayak gitu itu yang asli, bukan yang settingan. Tapi aku mau nanya nih Mas, kan dari pengalamannya Mas Dimas sendiri suka penasaran sama hal-hal yang mistis-mistis kayak gitu. Terus kayak tadi kan diliatin pocong tuh kayak halah ya wes gitu kan. Istilahnya kamu langsung nggak ngegubris itu gitu kan. Itu sebenarnya ada pegangankah, kelebihankah, atau memang ya udah cuek aja, masa bodoh? Iya, cuek aja sih. Lebih ke cuek. Iya, lebih ke cuek. Soalnya selama dia nggak ganggu aku, nggak, ibaratnya kita nggak disakitin, aku juga nggak nyakitin dia. Setiap saya masuk juga saya udah kula nuwun, dan mereka juga menerima. Ya udah, pikirku cuman gitu aja sih, logika aja. Kita masuk ke rumah orang, kalau nggak kula nuwun juga dimarahin kan. Kalau sampai dia nampak itu bonus, gitu doang. Bonus, ya? Iya, bonus. Tapi pernah nggak sih kayak kamu ditampakin gitu berusaha interaksi atau komunikasi sama makhluknya? Hampir nggak bisa. Mereka pasti hilang. Oh, pas kamu samperin atau mendekat hilang? Iya, pasti hilang. Nggak pernah kita sampai, hai apa kabar? Nggak pernah. Pernah di Kendal. Kalau di Kendal itu daerah deket-deket sungai. Saya nggak lupa namanya. Di Kendal itu ngerasuki salah satu temanku. Jadi dia memang benar mukanya itu jadi buruk lah, walaupun dia udah buruk tapi jadi buruk lagi. Oke. Sama aja dia kalau disuruhin gitu, saya tanyain namanya siapa, passwordnya apa, dia nggak jawab, cuman hihihi gitu doang, cuman nangis doang gitu, dan nggak ada yang nyembuhin. Udah biarin aja lah, nanti juga hilang sendiri gitu kan. Sampai capek sendiri. Sampai capek sendiri nanti hilang sendiri gitu. Ya bener, akhirnya dia keluar sendiri. Itu yang di Kendal itu komunikasinya cuma gitu doang sih, nggak sampai namanya siapa gitu. Dan dia menjawab tuh enggak ya? Enggak, cuman hahaha doang. Tapi kira-kira nih Mas, ngerasa nggak sih kalau misalnya diikutin atau ada yang ngikut gitu? Hampir nggak pernah ngerasa. Tapi ada yang pernah bilang nggak? Nggak pernah ada yang bilang. Pernah kan di ruqyah juga, ya nggak ada apa-apa. Sumpah, itu di ruqyah tuh gara-gara apa tuh Mas? Salah masuk. Iya gue, salah masuknya Bi. Jadi kan aku kan lagi pegel-pegel gitu kan. Wah ada tempat pijet nih, tempat pijet. Ternyata mereka itu menerima ruqyah sama pijet. Oh, disatuin. Iya, satuin. Terus, oh masnya yang tadi telepon ya, gitu kan. Ya Pak, masuk ke ruangan ruqyah. Harusnya ke tempat yang di pijetnya, di kamar pijetnya. Saya masuknya di ruqyah.
Terus dia ngeluarin Al-Quran, baca-baca Al-Quran. Loh, kok gini? Gue juga bingung kan, kok gini sih? Terus, Mas kok nggak ada apa-apa Mas gitu kan? Lah Pak, saya kesini tujuannya buat pijet bukan buat ruqyah. Langsung, oh alah mau pijet sebelah Mas gitu. Itu udah lama, udah 30 menit itu. Jadi itu ya sekilas cerita ya Mbak. Pernah di ruqyah juga gitu. Aku gak bisa ketawa nih. Nah itu tuh rasanya gimana Mas? Ya nggak ada rasanya, biasa aja. Cuman gue bengong, kok saya dibaca-bacain sih malahan. Emang harus gini ya? Pijetnya harus dibaca-bacain dulu biar enak badannya. Gue mikirnya cuman gitu doang sih. Tapi habis itu bapaknya minta maaf ya? Iya minta maaf. Oh maaf Mas, ternyata bukan Masnya. Jadi kamar sebelah aja. Terus baru dipijat? Iya baru dipijat itu. Kirain metodenya itu dibaca-bacain dulu biar badannya enak, biar relax gitu kan, di self healing gitu kan. Ternyata enggak, ruqyah itu ternyata. Terus bilangnya, loh Masnya nggak ada apa-apa, emangnya kudunya ada apa ya? Ya kan biasanya muntah-muntah gitu kan. Yang sebelah tuh ada orang juga, ibu-ibu, dia sampai gitu. Ya, ngapain sih orang ini? Ngapain sih sampai muntah-muntah? Padahal dibacain itu self healing kan. Cuma mikirnya self healing doang sih. Tapi habis itu setelah dipijat itu sembuh? Ya nggak juga, masih pegel juga sih. Berarti sebenarnya sakit apa ya? Itu emang dari luar kota kan, dari luar kota pengen pijat kan. Soalnya aku rada jadi kan Mas Dimas sendiri tadi datang tuh ada sosok sih Mas, ada sosoknya tuh lebih kayak banyak dan aku nggak tahu itu bentuknya apa aja. Yang menurutku yaitu sekelas udah kastanya lebih ke jin yang dia bisa macam-macam bentuknya. Oke. Terus tadi pas ngeling cerita yang pakai surban dan segala macam, dan itu mungkin yang dikatakan jin baik ya Mas. Dan tapi tetap aja namanya jin buat aku sendiri itu mengganggu, apalagi sampai ngikutin orang. Mungkin kalau di Mas Dimas sendiri ngerasanya ada impact kebaikan apa gimana, cuman menurutku itu kurang baik buat kehidupan relate-nya. Dan aku dari tadi cerita Mas Dimas itu aku cukup terganggu sama sisi kananku sih Mas. Banyak banget yang ikutan ngomong, terus bahkan tadi ada suara gelodakan gitulah. Karena memang bukannya keturunan sih, mungkin lebih impactnya keluarga-keluarga pernah ngelakuin apa, ritual apa, ngejalanin apa, dan itu menyentuh dunia-dunia mistis, jadinya itu mau nggak mau bakal nurun atau ngikut di Mas Dimas sendiri. Walaupun sebenarnya Mas Dimas nggak menjalankan ritual itu, tapi hawa-hawa istilahnya setauku yang namanya sudah digariskan keturunan ilmu sesuatu itu, ilmu zaman dulu ya, ilmu lama itu kan pasti bakal ngeling ke makhluk-makhluk gaib di luar sana. Iya. Oh ini keturunannya ini, pasti makhluk-makhluk sana tuh lebih paham. Makanya aku sih nyebutnya seperti magnet sih Mas. Jadinya kamu mau di mana ya itu tadi mungkin nge-review ke tempat mistis mana, nggak usah ngasih, padahal kamunya cuek, nggak ada apa-apa gitu. Tapi ternyata banyak banget yang ikut kayak gitu sih. Tapi untungnya Mas Dimas sendiri nggak ngerasain yang sampai, kalau orang kan diikutin itu bisa meriang seminggu, bisa sakit lama-lama dan segala macam. Nih ini untungnya sih aku ngeliat Mas Dimas sih masih baik-baik aja sih Mas, nggak yang sampai parah banget gitu. Karena kalau setauku yang ilmu keturunan itu pasti ada pelindungnya, walaupun itu nggak berwujud atau just ilmu goibnya doang, atau sekedar mbahnya dulu apa atau siapa ngikut walaupun ngikut pun kan pasti nggak setiap 24 jam setiap hari itu enggak, cuman pasti ada sisi yang dia mengsaring makhluk-makhluk yang baik tadi sama yang nggak baik kayak gitu sih. Nah cuman yang tadi aku cukup mengganggu tuh karena mungkin aku langsung diliatin Mas Dimas yang dulu tuh seperti apa, terus ngapain aja, kemana aja tuh
rame di sisi kananku, jadi aku yang oke. Gitu sih. Kalau dulu sih pernah Mbak, orang pintar sebelum nenek aku meninggal. Kan memang nenekku itu banyak ilmu. Di tubuhnya itu banyak ilmu. Oh, pegangan gitu ya? Iya, seperti pegangan apa-apa. Jadi matinya kan, meninggalnya itu agak susah. Setelah didatengin orang pintar, nenekku itu keluar busa. Oke. Nah, kalau di Jawa itu busa itu bisa nurun kalau disusuk. Ininya nurun ilmunya ya? Iya, nurun ilmu kalau disusuk. Nah, pas waktu itu udah keluar busanya, aku ada di situ. Aku, Pak Deku, Ibu, ya keluarga itu Mas di situ semua. Yang disuruh nyusup itu aku. Yang kuat itu kamu. Nah, tapi aku nggak mau. Nggak jorok. Udah biarin aja gitu. Mau hilang aja. Nah itu sih kalau dari keluarga yang kuat cuma aku, dari paranormalnya itu bilangnya gitu. Tapi juga nggak ada, pernah didatengin sama nenekku itu waktu pas 7 hari. Cuman bilang, say hey sama nenekku. Terus 40 harinya dia datang ke mimpi, cuman bilang, nanti kalau aku udah pulang, nanti kamu tak kasih pusaka. Aku cuman bilang, nggak usah Mbah, aku nggak butuh pusaka. Udah Mbah, kalau mau pulang aja. Udah sih. Kalau masalah gaib sih nggak terlalu, ya itu masa bodoh lah. Nggak suka kayak pusaka, nggak suka pegangan, nggak suka. Tapi pernah nggak sih kayak ngerasa kudu diasah atau ngelakoni apa gitu? Kalau ngasah sih nggak pernah. Nggak pernah ngasah. Nggak ada niatan. Nggak ada niatan. Malah kayak uji coba aja, kayak nemenin pesugihan. Iya. Terus kayak nantang, berani apa enggak, penasaran ya. Cuman penasaran doang sih. Makhluk itu tuh kayak apa sih? Gitu doang. Terus kalau ngasah sih, saya lebih ke logika ya Mbak. Buat apa sih diasah? Kalau nantinya saya jadi dukun zaman sekarang tuh kayak gimana sih? Hapus-hapusan kan? Benar. Kayak gitu. Buat apa? Jadi kan bedanya dari kasus-kasus orang-orang sebelumnya kan, kalau di Mas Dimas sendiri kan mungkin ngerasa hal-hal mistis tuh ada dan nganggepnya tuh lebih kayak logis lagi. Iya. Terus kecuek tadi juga masa bodoh itu, jadinya tetap relate, ya udah sengalirnya sejalannya aja kan. Nggak ada yang kayak kamu nganggep itu masalah terus kamu kudu kemana, kayak gitu sih. Gak apa-apa sih Mas, menurut aku malah lebih bagus ke situ daripada Mas ngerasa itu beban jadi masalah, jadi kayak kudu berguru apa kudu ngasah apa gimana. Tapi penasaran gak sih keturunannya tuh dari siapa, dari mana? Udah tahu sih kalau keturunannya dari siapa. Yang pasti Solo. Kalau dari bapak Solo, kalau ibu Jogja. Benar-benar dari Jawa ya? Iya. Terus kayak si Mbah nih Mas, pas datang ke mimpi itu pernah nggak sih dia kayak wujudin datang sendiri secara real, Mas Dimas sadar gitu? Iya, secara sadar waktu 7 harinya itu dia datang ke rumah, tapi cuman di luar doang, cuman diginiin. Itu kan ada di kamarku ada kaca, langsung keluar tek. Yang ngetuk-ngetuk tadi itu. Oke. Nenekku. Itu benar-benar wujud. Iya, benar-benar wujud. Tapi nggak komunikasi apapun. Cuman bilang, Mas. Manggil nama doang. Terus aku kan kalau bilang sama nenekku, Ibu, Bu, wis toh, kamu udah meninggal. Udahlah, kamu ke alammu aja. Udah gitu doang. Terus hilang. Dan 40 harinya baru itu yang pusaka itu tadi. Oke Mas Dimas, terima kasih buat ceritanya di review mistis. Sama-sama Mbak. Siapa tahu mau cerita lagi Mas di NVM. Ya, kapan-kapan.
Oke, Sobat Mistis yang mau cerita jadi narasumber di Nge-Review Mistis, silahkan langsung cek WA-nya di bio deskripsi. Nantikan episode-episode selanjutnya di Nge-Review Mistis. Obrolan ngeri berbau mistis.